KDRT bisa terjadi pada siapapun, tidak terkecuali seorang artis, Vena Melinda. Pada awal Januari 2023 lalu, artis Vena Melinda melaporkan suaminya Ferry Irawan dengan tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Video rekaman saat Vena Melinda dalam kondisi terluka pada hidung pun viral di media sosial. Aksi kekerasan dipicu akibat Ferry ditolak Vena untuk berhubungan suami istri karena saat itu kondisi Vena sedang sakit. Keduanya pun mulai ribut hingga Ferry bersikap kasar terhadap Vena. Akibat kejadian itu, Vena melaporkan Ferry ke Polres Kediri, Jawa Timur, menyusul dugaan tindak pidana KDRT yang terjadi di dalam sebuah hotel di Kediri tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri menjatuhkan vonis 1 tahun penjara terhadap pesinetron Ferry Irawan dalam perkara KDRT dengan korban mantan istrinya Vena Melinda. Ferry terbukti melakukan tindak kekerasan yang menyebabkan penderitaan baik fisik maupun psikis pada korban. Dalam segmen Ngulik, ngobrol isu yang menggelitik, hari ini saya bertemu dengan Vena Melinda, seorang artis yang pernah menjadi korban KDRT suaminya, juga bakal caleg dari Partai Perindo ini akan memperjuangkan undang-undang KDRT jika duduk di parlemen nanti. Maaf kalau misalnya ternyata mungkin ada yang terganggu karena ini masalah pribadi Mbak. Biasanya Mbak Vena, perempuan yang menjadi korban KDRT itu ragu untuk melapor karena dianggapnya mengumbar aib suami, mengumbar aib keluarga. Kekuatan apa yang Mbak Vena punya, keberanian apa akhirnya berani untuk melapor? Ya, yang pasti semua perempuan gak akan pernah siap ya untuk mengalami KDRT. Apalagi seorang aku yang udah pernah di parlemen 2 periode, gak membayangkan kalau aku ternyata bisa jadi korban KDRT. It means that semua orang bisa punya potensi untuk menjadi korban KDRT. Nah, begitu aku mengalami, hal pertama, alhamdulillah memang Allah menyelamatkan. Karena kalau tidak Allah menyelamatkan, mungkin aku pingsan kali. Karena kan pecah pembuluh darah, makanya darahnya banyak banget. Dan mungkin kalau aku pecah pembuluh darah dan pingsan, boro-boro aku bisa keluar dari kamar hotel, kemudian ketangkap CCTV, kemudian aku masih bisa minta tolong sama janitor, itu saksi pertama yang melihat gitu ya. Kemudian aku masih bisa minta tolong lewat video call, entah siapapun gitu ya. Kemudian aku cepat karena aku melihat dari terpidana tidak mengakui sampai saat ini meskipun vonis sudah 1 tahun. Jadi aku pikir ya aku nggak bisa mundur kecuali terus mencari keadilan lewat jalur hukum pasti, karena Indonesia negara hukum. Jadi pada saat terpidana tidak mengakui, itulah momentum di mana aku pikir aku harus melapor. Dan setelah melapor, pada proses panjang sampai vonis hampir 6 bulan ini gitu, tidak pernah mengakui juga, konsisten. Jadi aku pikir, oh ini pasti ada maksud dari Allah, yaitu aku harus jadi speaker mulai saat ini. Penghakiman sosial yang buat akhirnya perempuan itu maju mundur untuk melaporkan bukan hanya penghakiman sosial, tapi playing victim. Karena biasanya korban itu melaporkan, habis itu yang pelaku itu biasanya playing victim, dia nggak ngaku. Habis itu dia fitnah, dia putar balikan fakta. Nah, habis putar balikan fakta, yang problem adalah kayak saya public figure, ada media. Kalau udah media kan kita nggak bisa kontrol. Nanti ada potensi pencemaran nama baik. Nah, itu yang nggak semua korban KDRT siap. Kalau saya tidak menjadi orang yang menggerakkan bahwa oke, speak up itu bukan membuka aib. Aib itu kalau nggak ada kejadian KDRT, kita ngomongin suami kita kemana-mana. Nah, itu aib. Tapi ini kan KDRT adalah penzoliman, hal yang berbeda. Dan apa yang saya alami, mau itu KDRT ringan, KDRT berat, artinya ada KDRT di situ. Dan sosialisasi tentang SOP, bagaimana cara melaporkan, kemudian bagaimana konsistensi kita mental ya, nomor 1 mental. Kalau ibu-ibu yang biasa mungkin penghakiman secara sosial tadi, bagaimana Mbak Vena bisa kuat? Yang pasti alhamdulillah aku kan punya anak 2 dewasa ya, Feral dan Atala, dan yang kecil Fania. Sebenarnya support system sih, karena aku percaya keberadaan Allah di balik semua ini luar biasa hidayahnya. Artinya aku hanya ingin, aku mungkin ditugasin sama Allah
untuk bisa mengungkap ini, untuk bisa bermanfaat bagi semua perempuan Indonesia yang masih ketakutan, terbelenggu dengan ketakutannya sendiri. Sebenarnya paling bisa menyelamatkan adalah diri kita sendiri. Kenapa di dalam pasal 55 disebutkan apa sih kalau kamu membuktikan KDRT? Simple. Pertama, saksi. Siapa sih saksi? Ya korban itu sendiri. Artinya kan undang-undang sudah mempermudah semua korban KDRT. As long as kamu berani loh. Berani speak up dulu. Setelah speak up, kamu melapor. Jangan curhat di media. Itu yang bisa dibalikan menjadi apa? Undang-undang pencemaran nama baik. Kemudian kalau buat ibu-ibu di luar sana, gimana cara menguatkan? Kalau kita punya anak, ya itulah motivasi kita. Anak-anak juga nggak akan tumbuh kembang dengan baik kalau memang ada KDRT, baik yang dilakukan oleh orang tua, kemudian anak-anak mungkin tidak melihat sekalipun. Tapi kalau ibu yang sedih, mana mungkin tercipta keluarga yang harmonis. Seorang pria di Pati, Jawa Tengah ditetapkan sebagai tersangka pembunuh istrinya setelah mendapatkan penganiayaan berat pasca melahirkan anak ketiga. Ironisnya, kematian korban baru diketahui setelah 2 hari meninggal dunia di rumahnya dengan kondisi memeluk anak bungsunya serta 2 anak yang masih balita. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengaku sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Kepada polisi, pelaku juga mengaku perbuatan kejamnya dipicu rasa cemburu karena dilarang melihat ponsel korban hingga pelaku curiga korban berselingkuh. Mbak Vena, baru-baru ini ada berita yang cukup ramai, ada korban KDRT, terus dipukul sama suaminya, jasadnya ditemukan dipeluk anaknya 3 balita. Rupanya anaknya itu tidak tahu kalau ibunya sudah meninggal. Itulah perempuan. Perempuan itu pasti kalau perlu dia mengorbankan jiwa raganya, ya itulah perempuan. Kalau aku berpikir, karena aku punya 3 anak, apalagi punya Fania yang masih dalam tanggungan aku harus berpikir dong. Kalau kamu sayang sama diri kamu, kamu harus hidup lebih lama, kamu harus bahagia. Toh saya nggak pernah jahat sama orang. Tapi kalaupun dalam kehidupan saya punya seseorang yang saya percaya sebagai suami, dialah yang menyakiti kita, kita nggak mau dong mati konyol. Demi siapa? Ya demi anak-anak. Itulah gunanya kita melakukan gerakan nasional. Seperti apa? Ya berani speak up. Seperti apa yang saya lakukan saat ini. Mungkin simple, bicara. Makanya kalau dibilang, oh iya karena Vena ingin mencalekkan diri, mengorbankan seseorang. Buat saya lucu. Jauh sebelum kasus KDRT 2009 sampai 2018 saya mengundurkan dari DPR RI karena saya pindah partai. Saya sudah jadi anggota DPR RI tanpa perlu ada kasus KDRT. Kalau memang kebetulan memang saya mencalekkan diri dari Perindo, buat saya ini keniscayaan. Ini kan jauh sebelum ada kasus KDRT. Yes. Kalau memang Allah mengizinkan saya terpilih lagi, ini menjadi satu passion yang terbaru. Ya insya Allah saya bisa masuk Komisi 3 khusus untuk kasus KDRT. Mbak Vena, terakhir. Mbak Vena ini kalau dari obrolan kita dalam tanda kutip mengorbankan diri demi perempuan-perempuan Indonesia yang saat ini sedang berjuang dengan masalah KDRT di rumah tangganya. Apa pesan untuk mereka, Mbak Vena? Saya ada pemikiran ya. Undang-undang KDRT masih ada kelemahan. Itu kritisi dari saya. Karena pada saat kita lihat pasal 44 ayat 1 disebutkan bahwa korban KDRT harus meninggal, bukan harus meninggal ya. Kalau meninggal dan cacat baru bisa terancam 5 tahun. Kemudian pasal 44 ayat 4. Kalau KDRT-nya ringan, korbannya masih bisa melapor kayak saya ya gitu. Padahal saya berdarah-darah dan saya dirawat juga pada saat itu gitu ya. Dan itu sih nggak semua korban KDRT diberikan Allah kesempatan untuk bisa selamat. Lari-larian. Itu 1 juta banding 1 kali. Itu mungkin semangat saya untuk bisa bikin laporan. Kalau nggak bikin laporan, siapa yang bikin laporan? Cuma saya doang di situ. Pasal 44 ayat 1 ayat 4 jauh banget. Yang 1 5 tahun, ancaman yang 1 4 bulan. Saya masuk kategori yang itu, tapi buat saya nggak apa-apa. Makanya ditanya sama wartawan, ini dibilang terlalu ringan. Buat saya nggak apa-apa. Yang penting ada vonis. Bisa dibayangkan ibu-ibu, orang yang paling kita cintai tidak bersikap gentleman, malahan kemudian memutarbalikan fakta. Mungkin kalau ibu-ibu biasa atau ibu-ibu yang nggak yakin akan keberadaan Allah, drop kali, merelaksasi diri aja, udah setengah mati. Banyak sih
pemikiran aku tentang undang-undang KDRT ini, bahwa apa ya harus jomplang banget gitu loh. Aku berharap seperti undang-undang kekerasan seksual, ya mungkin kalau aku nanti jadi di Komisi 3, tapi kalaupun nggak jadi buat aku bisa kok audiensi. Banyak cara memperjuangkan bagaimana kita bisa speak up, karena ini negara hukum dan aku yakin adanya undang-undang KDRT di Indonesia itu banyak memberikan satu kemudahan bagi semua korban, asalkan kita berani untuk speak up. Kita hidup dibesarkan oleh orang tua untuk menjadi seseorang, bukan menjadi loser. Kalau kita sayang sama orang tua kita harus sehat. Kita harus berani. Kalau kita benar, kalau kita salah, kita nggak apa-apa, nggak berani. Jadi apa yang aku alami ini emang benar-benar Allah menitipkan satu message yang aku yakin bahwa kan sekarang udah ya vonis ya, tinggal cerainya. Artinya kedepannya aku harus lebih semangat dong. Aku harus lebih jadi orang yang bermanfaat. Either aku di DPR atau tidak di DPR, karena bagi aku perjuangan tuh bisa dari mana aja. Itu sih. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Solyu dan VIA Makeup Artist mengundang makeup artist asal Thailand Lacha untuk menggelar makeup class Thai Wedding Look yang diselenggarakan di MNC Tower Kebonjeruk, Jakarta Barat. Bertepatan di hari kedua, gelaran kelas makeup lebih private untuk memperhatikan setiap goresan trik riasan dari Lacha. Kedua ini, pelatihan makeup dihadiri langsung oleh CEO PT Nusantara Sarana Outlet pemilik brand Solyu, Valencia Tanusudibyo, untuk melihat langsung proses riasan yang dilakukan oleh Lacha. Kegiatan makeup artis asal Thailand ini dilakukan secara private dengan peserta semi-private class untuk fokus dalam memperhatikan langsung praktek makeup secara detail goresan trik riasan yang dilakukan oleh Lacha. Untuk makeup Lacha ini kebetulan memang sekarang ini trennya memang arahnya ke Thailand ya, Thailand makeup look gitu. Jadi memang si Thailand makeup look jadi kiblat kita banget untuk trending makeup di Indonesia sekarang. Solyu dan VIA Makeup Artist menggelar makeup class bertajuk Thai Wedding Look hingga tanggal 28 Juni 2023. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Arus balik libur panjang tol Cipularang ramai pemudik yang hendak balik ke kota asal. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews.